Palem kuning, tanaman yang bernama latin Dipsys lutescens ini adalah jenis tanaman yang sering dijumpai di halaman rumah. Selain memberi suasana yang tropis karena daun yang menyirip, pohon ini juga memberikan suasana yang tenang seperti namanya. Sehingga, banyak yang memilih pohon ini untuk dijadikan dekorasi pada eksterior rumah. Kalau kalian tertarik untuk merawat palem kuning, ada dua cara nih yang kalian bisa lakukan, yaitu menggunakan biji atau anakan. Sedikit referensi buat kalian, pembibitan menggunakan biji lebih tinggi tingkat keberhasilannya. Apalagi biji yang kalian gunakan berasal dari induk kualitas yang baik. Setelah biji sudah siap, kalian bisa melakukan penyemaian. Nggak beda jauh dengan tanaman lainnya, perawatan palem kuning juga dilakukan secara berkala. Cara merawatnya sendiri ialah dengan melakukan penyiraman secara teratur. Pohon palem harus mendapatkan air yang cukup untuk tumbuh dengan optimal. Tetapi perlu diingat, saat menyiram, jangan sampai menimbulkan genangan air. Takutnya, akar pohon tidak bisa bernafas dan berakhir busuk, lalu mati. Jangan lupa, pohon palem perlu diberikan pupuk secara berkala. Hal ini penting agar keseimbangan unsur hara di media tanam tetap terjaga. Untuk pupuknya, kalian bisa menggunakan yang organik atau non-organik. Jika kalian menggunakan pupuk NPK, setengah sendok teh per 1 kali pakai cukup untuk pohon palem kalian. Untuk media tanam, jangan menggunakan sembarang tanah, apalagi kalian memakai tanah tetangga, karena akan mempengaruhi keberhasilan dan kesehatan tanaman. Media tanam yang baik untuk pohon palem terdiri dari campuran kompos, pasir, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Ada baiknya juga kalian menambahkan sedikit kapur bubuk untuk mengurangi kelembaban, agar tidak ada jamur pada akar pohon palem. Meskipun sering ditanam di luar rumah, palem kuning juga bisa menjadi tanaman indoor. Tentu saja, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan jika meletakkan palem kuning di dalam ruangan. Palem kuning merupakan jenis tanaman yang tahan dengan kondisi ruangan ber-AC. Tetapi, kalau terus-menerus disimpan di ruangan ber-AC, pohon palem akan kedinginan sehingga kesegarannya akan berkurang. Karena itu, kalian perlu mengeluarkan palem kuning untuk menjaga kesegarannya. Jika kalian menjadikan palem kuning sebagai dekorasi ruangan, sebaiknya kalian memiliki 2 atau lebih palem kuning. Dengan begitu, kalian bisa melakukan pergantian palem kuning. Secara umum, palem kuning dapat bertahan hingga 2 minggu di dalam ruangan ber-AC. Tetapi, untuk menjaga kesegarannya, kami sarankan diganti seminggu sekali. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, palem kuning juga memiliki manfaat lainnya, seperti membantu menahan erosi dan meredam getaran. Palem kuning dapat memegang materi dan partikel tanah dengan baik dikarenakan memiliki tipe akar berserabut. Selain itu, palem kuning juga mudah memunculkan tunas dan anakan. Keberadaan mereka inilah yang membuat diameter rumpun tanaman cepat membesar. Hal ini membuat palem kuning cukup efektif untuk menahan erosi pada permukaan tanah. Palem kuning juga memiliki bentuk yang serupa dengan tiang. Bentuk ini memungkinkan palem kuning menerima getaran dari sekitarnya dengan baik. Getaran yang diterima ini akan diteruskan ke atas dan berakhir di daun palem yang berbentuk roset. Dengan begitu, getaran bisa diredam dengan baik. Jika rumah kalian tidak jauh dari jalan raya atau rel kereta api, disarankan untuk menanam palem kuning di pekarangan rumah. Dengan begitu, getaran-getaran ini bisa diredam. Selain itu, palem kuning juga membantu mereduksi gas polutan. Saat ini, gas polutan bisa ditemui di mana saja, dari mulai asap rokok hingga asap kendaraan. Kabar baiknya, pohon palem mampu mengurangi konsentrasi ini dan menjadi pembersih udara secara alami. Karena alasan inilah banyak gedung perkantoran yang menggunakan pohon palem sebagai bagian dari dekorasi eksterior dan interiornya. Namun, bukan berarti ada pohon palem, kalian bisa merokok seenaknya ya. Daripada kalian merokok, lebih baik kalian like video ini ya. Kalau kalian ada topik yang mau dijelasin, bisa banget tulis di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.